Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dan yang utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah, terutama ibadah saum Ramadan. Teriring salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pembuka yang terkunci, penutup apa yang telah lalu, pembela yang hak dengan yang hak, dan petunjuk kepada jalan lurus. Semoga kelak kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang bekal menuju kehidupan kekal. Jadi seringkali manusia itu lalai dan acuh tak acuh terhadap masalah kehidupan sesudah mati. Sebagian besar lebih disibukkan dengan urusan duniawi. Sedemikian asiknya mengurus duniawi sehingga lupa terhadap hakikatnya dirinya sebagai makhluk yang membawa beban amanah. Ditafsirkan oleh Imam Al-Ghazali, seluruh manusia naik ke sebuah kapal menuju suatu pulau. Ketika tiba, nahoda kapal berseru, "Wahai para penumpang, kita akan singgah barang sebentar di pulau ini. Ambillah keperluan kalian secukupnya, janganlah kepincut dengan apa-apa yang ada di pulau ini, karena kita akan melanjutkan perjalanan ini." Ketika batas waktu untuk melanjutkan perjalanan, apa yang terjadi? Jadi ternyata amat sedikit di antara penumpang yang kembali ke kapal untuk menuju pulau pribadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah kita akan membicarakan atau membahas tentang esensi hidup. Kehidupan yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas hanya pada kehidupan jin dan manusia, tapi kehidupan yang mencakup semua makhluk yang ada di alam ini. Selama ini kita sudah terlanjur mendefinisikan makhluk hidup itu sesuatu yang dapat merasa dan bergerak. Padahal yang sebenarnya makhluk itu semua benda yang dapat melakukan fungsinya di alam ini. Semestinya kehidupan semua benda tersebut diukur atas dasar fungsinya di alam ini, bukan atas dasar kehidupan manusia. Setiap jenis benda, baik benda padat, tumbuh-tumbuhan, binatang, ataupun manusia, mempunyai kehidupan yang khasnya sesuai dengan dirinya. Namun, masalah ini seringkali luput dari perhatian banyak orang. Dalam kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin atau menginginkan kita agar mau mengikuti dan menetapkan sistemnya. Jika manusia telah menjalankan sistem tersebut, berarti ia sebagaimana jenis makhluk lainnya telah melaksanakan tugasnya di dunia ini. Quran surat 4 ayat 59 secara khusus, tugas manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Hai anak Adam, aku ciptakan dirimu untuk diriku. Maka janganlah kamu menyibukkan dirimu untuk kepentingan dirimu sendiri dengan mengabaikan yang kamu untuknya. Ibadah kepada Allah yang dimaksud adalah kesibukan manusia terhadap tugas dan fungsinya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian ya'budun sebenarnya luas, bukan saja tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga tunduk kepada semua sistem kehidupan yang diciptakannya. Namun sebagian manusia mengatakan bahwa mereka lebih mampu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperbaiki alam ini. Nah, inilah kejahatan terbesar yang diperbuat manusia dalam merampas haknya sendiri dan hak Robnya. Nah, setelah kita berbicara tentang esensi hidup, sekarang kita akan mencoba membahas esensi mati. Setelah melaksanakan tugas hidupnya, manusia keluar dari kehidupan menuju kematian. Ibarat bangunan, kehidupan adalah pembuatan, sedangkan kematian proses penghancuran. Jika kita memiliki sebuah bangunan yang bertingkat, Anda akan memulai dari tingkat dasar sampai tingkat akhir. Namun, ketika kita ingin menghancurkannya, kita memulainya dari bagian atas. Begitulah gambar kematian yang merupakan kebajikan dari kehidupan. Hikmah dari masalah ini adalah bahwa saat manusia sadar dan yakin bahwa ia akan menjumpai kematian, sehingga akan termotivasi untuk banyak beramal dan menjauhi maksiat, dan yakin bahwa tak ada sebab kematian kecuali ajal. Mungkin itu saja kultum yang singkat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.